Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di Sahabat Nongkrong. Nah, kali ini saya mau ngasih tahu buat kalian semua yang mungkin kalian mau beli alat ngevlog di motor ataupun alat kamera buat di helm ataupun di motor. Halnya punya saya ini seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Dan ini kameranya ini untuk harganya sih 100.000 sama ongkirnya gitu ya. Dan untuk ininya packingnya seperti ini ya. Nah, jadi harganya ini sekitar 100 ribuan gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Nih. Nah, jadi mungkin kalian yang penasaran banget gitu ya. Jadi sebelum kalian beli, kalian bisa tonton dulu video ini gitu ya. Kemungkinan kalau misalnya kalian sudah menonton video ini, kalian bisa bulat apakah pengen beli kamera seperti ini ataupun tidak gitu ya. Yuk simak aja, ini dia. Jadi kita langsung aja ke informasinya. Jadi sebelum kalian beli, kalian bisa tonton dulu video ini gitu ya. Nah, jadi untuk barangnya seperti ini ya. Nah, jadi bungkusnya seperti ini. Nah, jadi kemarin ini beli itu saya ini sekitar 100.000 gitu ya sama ongkir ini. Dan nggak termasuk memorinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau beli kamera action seperti ini, kalian ini harus membeli juga memorinya gitu ya. Jadi di kamera ini tuh nggak ada memorinya. Jadi kalau misalkan kalian nggak pakai kartu memori, otomatis kalian ini nggak bisa digunakan gitu ya. Jadi kita ini harus beli memori ini gitu ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke bagian hasil videonya gitu ya. Jadi untuk hasil video ini tuh kita ini nggak bisa diputar di HP gitu ya. Jadi terkecuali kalian ini punya komputer baru bisa diputar gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya komputer lewat HP, otomatis nggak bisa dibuka hasil video dari kamera ini tuh. Terkecuali kita ini menggunakan aplikasi lain gitu ya. Tetapi kalau misalkan kalian menggunakan aplikasi lain juga, otomatis nggak bisa diedit. Jadi otomatis kita ini agak bisa menentukan bagusnya yang mana. Jadi kita ini kan kalau misalkan mau upload video ke YouTube ataupun ke TikTok, kita ini harus diedit dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan kamera ini otomatis gak bisa dibuka di HP gitu ya, terkecuali kalian menggunakan satu aplikasi. Dan menggunakan aplikasi ini bisa dibuka, diputar, tapi gak bisa diedit gitu ya. Jadi agak sedikit ribet juga menggunakan kamera ini. Untuk saya sih pribadi ya, ini cuma sekedar hiasan aja gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nge-vlog ini menggunakan HP aja gitu ya, karena lebih bagus. Kualitas dari kamera ininya pun kurang bagus, gak seperti HP gitu ya. Sekarang kita, biar kalian gak penasaran, kita coba dulu aja gitu ya. Kita buka dulu aja kamera ininya. Cara membukanya kalian tinggal ini aja ya, geser seperti ini. Oke, kita geser ini ya, cara membukanya seperti ini ya. Oke, kita buka aja. Kita buka aja seperti ini ya. Oke, kita masukkan memori. Kita masukkan memorinya ke sini ya. Oke. Oke, nah sekarang kita nyalain, kita pencet ininya ya. Nah, kalau misalkan sudah nyala ini seperti ini ya. Oke, sekarang kalian lihat aja ini hasil kameranya ya tuh. Hasil kameranya agak sedikit buram, malum lah, harganya pun murah gitu ya. Oke, untuk cara mengganti modenya ini untuk mode video ya. Untuk mode foto kita klik lagi aja di bagian sini. Nah, jadi ini adalah buat mode foto ya. Mode foto dan kualitas kameranya ya seperti ini tuh. Oke. Nah, untuk rekaman kalian tinggal tekan lagi aja di sini. Nah, ini buat ngerekam ya. Nah, sekarang kita langsung ke bagian videonya. Sekarang kita cek dulu gitu ya. Sekarang kita tekan aja di bagian sini, ininya udah merah ya tuh, udah video. Kita tekan aja di bagian sini. Nah, sekarang sudah berputar ya, sudah ada ininya tuh durasinya.
Dan ini tuh udah termasuk ada suaranya, jadi gak perlu lagi kalian menambahkan suara gitu ya. Jadi sudah ada suaranya. Sekarang kita langsung video-video dulu aja. Oke. Nah, sekarang kita klik aja di bagian sini, selesai. Oke, untuk kualitas baterainya sih di sini berapa menit ya, kalau nggak salah 15 menit gitu ya. Sekarang kita buka aja memorinya. Kalau misalkan selesai, kita coba dulu aja di bagian sini, kita tekan di bagian sini. Nah, ini hasilnya ya. Kita tekan aja di bagian sini untuk memutarnya. Obatnya sudah ada, kita buka aja memory cardnya. Kita langsung putar di HP gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak ada memorinya ya seperti ini. Nah, sekarang kita cek aja gitu ya videonya. Kita buka dulu di bagian galerinya. Di bagian galeri, di bagian sini. Nah, di sini ya video ya. Kita klik di bagian sini. Kita klik. No, otomatis nggak bisa ya. Tidak dapat diputar. Nah, sekarang gimana cara mengeditnya? Coba kita edit di bagian aplikasi ya. Aplikasi KineMaster. Kita edit. Jadi kalau misalkan video kalian gak bisa diputar, otomatis ya kemungkinan kalian juga gak bisa gitu ya, mau ngebuangnya ataupun mengeditnya di mana, asal upload aja kan kalian juga ini juga. Nah, klip ini menggunakan format yang tidak didukung, jadi gak bisa ya. Nah, jadi kita ini harus menggunakan satu aplikasi yang mungkin saya juga lupa aplikasinya itu apa gitu ya. Mungkin kalian bisa cari aja di Play Store. Jadi bisa dibuka, bisa diputar, tapi gak bisa diedit juga gitu ya. Nah, sekarang kita buka di bagian pengelola. Jadi kalau misalkan di bagian sini masih bisa ya, di bagian memori kita buka. Bagian memori kita pilih di bagian video. Nah, di bagian sini kita klik di bagian sini ya. Kita buka lewat internet gitu ya, pemutaran lewat internet. Nah, untuk merekamnya bisa ya. Sekarang kita buktikan dulu. Tetapi kalau lewat galeri nggak bisa ya. Nah, lewat ini nggak bisa tuh. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti itulah informasi mengenai masalah kamera action ini gitu ya. Jadi itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian ini mungkin diperlukan ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi bukan berarti ini tuh jelek, nggak bagus juga. Hasil kameranya pun cukup bagus juga kalau misalkan videonya ataupun kameranya ini di siang hari gitu ya. Tapi kalau misalkan di malam hari seperti hanya di sini di kosan ya mungkin kurang bagus gitu ya. Berbeda seperti hanya di HP. Nah, jadi ini cuy sebenarnya sih cukup murah banget gitu ya. Untuk saya sih pribadi ya cuman hiasan aja gitu ya. Karena seperti hanya dijelaskan tadi, saya mau nge-vlog aja saya menggunakan HP aja, nggak menggunakan ini itu, cuman sekedar hiasan aja gitu ya. Nah, kemungkinan seperti itu aja informasi kali ini mengenai masalah kamera mini ataupun alat nge-vlog di helm ataupun di motor. Semoga info ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.